Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan praktik untuk APM. Oke, sudah siap? Sudah di fotokopi SOP-nya? Sudah ya. Oke, kita langsung aja ya. Untuk tahap pertama, kita harus mempersiapkan alatnya dulu. Oke. Nah, di sini kita harus, di sini kan ada tiga lantai ya. Jadi di lantai pertama itu ada partus set. Jadi biar kalian gampang ingat, di lantai pertama itu ada alat apa aja ya. Nah, di sini ada partus set, ada 2 pasang handscoon steril. Kemudian di sini juga ada ini, tahu apa namanya? Gunting tali pusat ya, benar. Ini hah? Perban apa? Episiotomi. Bedanya ya, kalau perban itu dia ada apa? Tonjolannya di sini. Jadi itu bedanya antara gunting perban dengan gunting episiotomi. Episiotomi untuk apa? Untuk memudahkan jalan Untuk melebarkan jalan lahir. Oke, kemudian di sini ada klem ya, ada 2 klem yang nanti akan kita gunakan untuk mengklem tali pusat. Oke, kemudian di sini ada, ini tahu namanya apa? Setengah koher. Tujuannya adalah untuk melakukan cairan ketuban ya, atau amniotomi. Oke, kemudian di sini ada klem tali pusat, kemudian ada metakateter dan ada bilik ya. Kemudian ada kain kasa. Nah, ini adalah isi dari partus set. Oke, sampai di situ paham? Paham. Kemudian kita siapkan juga di sini ada heating set ya. Jadi di heating set itu di sini ada klem, kemudian ini klem pinset ya, pinset. Kemudian ada nail powdernya, kemudian ada gunting benang ya, kemudian ada handscoon juga. Nah, setelah itu di sini ada apa namanya ini? Kapas DT untuk membersihkan, untuk vulva hygiene. Oke, pintar. Oke, selanjutnya di sini ada kasa steril ya. Kemudian di sini ada kapas untuk suntik. Kemudian ini namanya Linex. Kemudian ada betadine. Kemudian di sini ada termometer. Kemudian sphygmomanometer. Kemudian ada stetoskop. Kemudian di sini ada Metlin. Kemudian ada spet 3 cc dan spet 1 cc. 3 cc untuk melakukan suntikan oksitosin. Oke, kemudian kita juga siapkan alat-alat ya, obat-obat. Nah, di sini ada oksitosin, kemudian apa lagi? Metergin untuk mencegah perdarahan. Kemudian ini ada salep mata, kemudian ada citrasika ya. Kemudian ini ada benang. Oke. Oke, untuk yang di lantai pertama kira-kira paham? Paham, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum. Oke, kita lanjut di lantai yang kedua. Nah, supaya kalian ingat, di lantai yang kedua itu ada alat tenun ya. Alat tenun ini kita susun secara ergonomis, artinya kita susun ya betul ya, kita susun sesuai dengan apa dulu yang akan kita pakai. Nah, ini kita pakai untuk penganjal penganjal kepala ya, untuk melakukan resusitasi. Kemudian di sini ada bedol ya. Kemudian di sini ada kain panjang. Kemudian ini ada ini apa ini ya? Baju ibu ya. Oke, ini baju ibu, nanti di bagian sini ya, baju ibu ya. Nah, ini ada comek ya, comek, kemudian ada topi, kemudian underpad, kemudian ada handuk, kemudian ini ada kain sepertiga yang diletakkan di bawah bokong ibu ya. Jadi ini prinsipnya bersih. Kemudian ada handuk untuk pengganti setelah kita mengeringkan bayi ya. Oke, jadi ditaruhnya seperti ini. Oke, ingat ya. Jadi disusun sesuai dengan yang mana dulu yang kita pakai. Jadi nanti nggak pada saat kita melakukan tindakan terus kita cari-cari gini gitu, nggak seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini ada baju ibu. Ini baju ibu. Kemudian ada baju bayi. Oke. Kemudian pakai kacamata ya. Nah, ini untuk yang di lantai 2.
Oke, untuk di lantai 3 itu kita taruh di sini ada piring plasenta. Ya, kemudian ada alat untuk emergency. Ya, jadi sengaja kita taruh di bagian bawah. Jika misalnya terjadi nanti perdarahan kah, atau misalnya plasentanya tidak lahir, ya. Nah, itu segera kita lakukan pemasangan involve ya, sesuai dengan kasus yang nanti kita temukan ya. Kemudian di sini ada 2 kom yang berisi larutan DTT dan larutan klorin. Kemudian di sini ada sepatu bot ya. Kemudian ada 3 tong sampah, ada tong sampah kering, tong sampah basah, tong sampah tajam. Kemudian ada tempat untuk kain kotor ya. Jadi kita taruh di bagian bawah. Kemudian ada tiang infus, kemudian di sini ada meja resusitasi, ada lampu untuk resusitasi, lampunya 60 watt dengan jarak 60 cm. Kemudian ada meja ginekologi dan ada kantong. Ya, sampai di situ paham? Jadi untuk persalinan untuk APN kita mulai jika ada tanda gejala kala 2. Setelah adanya tanda gejala kala 2 yang tadi Doran, Teknus, Pergal, Vulka, kita pastikan alat semua sudah lengkap dan kita dekatkan ke pasien. Kemudian setelah itu kita gelar meja resusitasi. Tujuannya adalah pertama, kalau misalnya nanti pada saat proses pengeluaran pengeluaran bayi, kemudian pada saat penilaian sepintas terjadi asfiksia, nah itu kita harus segera lakukan resusitasi ya. Jadi ini untuk penganjalnya kita taruh seperti ini. Oke, kita taruh begini. Nah ini tadi saya sudah lipat langsung seperti ini ya. Jadi kita sudah lipat seperti ini ya, berbentuk segitiga. Jadi nanti langsung ditaruh di atas meja resusitasi. Oke, ini adalah untuk meja resusitasi ya. Jadi kalau misalnya terjadi asfiksia, nanti kita langsung melakukan resusitasi. Oke, kemudian kita buka spet. Jadi sebelum buka spet, pastikan dulu spetnya sudah terkunci. Ya, karena sudah, kalau kita udah masukkan ke dalam bak instrumen, kita nggak bisa ngambil lagi ya, karena bak instrumen kita steril. Oke, pinter ya. Oke, kita masukkan ya, saya pindahkan biar gampang. Kita buka. Ini tidak boleh menyentuh. Oke, buangnya kemana? Ke tong sampah. Sampah mana? Kering basah? Kering ya, kan kering. Oke, terus setelah itu kita patahkan ampul. Oke, kita patahkan ampul ya. Oksitosin. Apa yang dipatahkan, Bay? Oksitosin. Oke, kita patahkan, buang ke tempat Benda tajam. Oke, setelah kita patahkan ampul, kemudian kita dekatkan dulu alat-alat ke tempat pasien. Selanjutnya kita pasang celemek ya. Topinya ya, tadi kalau misalnya nggak pakai jilbab, nah itu harus dipasang topinya ya. Oke, setelah itu dipasang kacamata. Kemudian kita dekatkan alatnya. Oke. Ini untuk menaruhnya itu posisi yang lengkungnya di bagian sini ya. Oke, kemudian kita cuci tangan dulu ya. Sebelum kita pasang handscoon kita cuci tangan. Masih ingat cuci tangan? Masih, Bu. Apa dulu? Sing-singkan tangan. Oke, kemudian masker pada tangan. Oke, ayo silakan sama-sama. Masih tangan dengan air. Oke, terus sabun. Seperti begini. Oke, telapak tangan. Oke, Telapak tangan. Oke, Sela-sela jari. Kunci. Terus Ibu jari. Jari kanan. Baru memulai tangan. Oke, baru di tarik tangan. Kita pasang handscoon-nya sebelah. Kalau steril berarti kita pegang yang bagian dalam ya. Kita pasang. Nah, jadi boleh seperti ini. Jadi masukkan.
dalam ya, karena ini yang tidak steril. Ya, kemudian kita ambil yang sudah kita oksitosin yang sudah kita patahkan tadi. Oke. Kemudian kita pakai teknik one hand, satu tangan. Oke. Buang ke Benda tajam. benda tajam. Oke ya. Kemudian setelah itu kita dekatkan kapas Kapas. DTT. Nah, ini posisinya harus hanya sebelah tangan ya. Oke, setelah itu baru pasang Sarung tangan satunya lagi. sarung tangan sebelahnya lagi. Pinggirkan setengah Koher. koher. Oke, kita pinggirkan setengah koher ya. Oke, pinggirkan setengah koher, kemudian ambil sarung tangan sebelahnya. Kemudian ini baru ditutup. Ini punya siapa? Ya. Oke, baru dimasukkan ya. Baru kita pasang. Oke. Masih ingat full hygiene? Masih Bu. Nah, oke, kita lakukan yang bagian labia mayor. Oke, kemudian labia mayor yang sebelah kiri, kemudian baru labia minor. Oke, baru labia minor, kemudian vestibulum, klitoris, perineum ke anus. Yang di anusnya sedikit diputar, ya. Oke, kita VT, kita buka, masuk dulu bagian tengah. Oke, kita masukkan bagian tengah. Ibunya suruh tarik nafas. Ibu silakan ditarik nafasnya masuk bagian tengah, disusuri dengan telunjuk ya. Oke, kemudian kita sampai di mulut rahim ya, kita periksa berapa pembukaannya ya. Setelah itu bagian apa yang teraba di bagian bawah. Oke. Nah, kemudian kita periksa apakah ketubannya masih utuh atau sudah pecah. tidak ya. Jadi kalau misalnya pembukaannya sudah lengkap, ketuban belum pecah, maka kita lakukan amniotomi. Caranya kita ambil setengah koher. Oke. Kemudian Kita masukkan. nah, posisinya begini ya. Posisinya begini. Kalau misalnya kita masukkan posisi tangannya di posisi yang meruncingnya atau yang tajamnya di sela jari yang dua ya. Kemudian nanti baru kita putar dan baru digoreskan ya. Jadi nanti pada saat sebenarnya ada pasien bukan dikeluarkan seperti tadi ya, tetap tangannya posisinya di dalam. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian kita melakukan amniotomi pada saat kontraksi sudah mulai berkurang. Artinya tidak dilakukan pada saat kontraksinya kuat ya, karena nanti bisa muncrat ya. Kalau misalnya tidak ada kontraksi juga susah kita untuk melakukan amniotomi ya. Jadi kalau misalnya kebayang ya, kalau misalnya balon itu isinya air, kalau misalnya dia lagi besar, kalau misalnya kita pecahkan kan muncrat ya. Kalau dia udah kempes kan susah kita untuk memecahkan ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Oke. Setelah kita teruskan, kemudian kita putar lagi setengah kohernya. Oke, kemudian kita lebarkan ya. Nah, baru kita bisa menilai bagian apa yang terdapat di bagian bawah. Apakah ubun-ubun kecil kah, ubun-ubun besar kah, atau dia letak muka kah, atau misalnya letak dahi. Nah, itu baru bisa kita periksa. Oke, setelah itu kita keluarkan tangannya, kemudian kita bereskan alat. Kemudian kita rendam di larutan klorin ya. Kemudian kita buang ke tempat sampah basah. Oke. Nah, kita bereskan lagi alatnya, ditaruh di troli kembali ya. Setelah itu baru kita cuci tangan kembali ya. Baru kita periksa PJJ ya. Nah, kan tadi kita udah palpasi, misalnya di awal pasien datang ya, sudah kita palpasi ternyata dibuka. Nah, kita langsung periksa DJJ ya di bagian punggung kanan. Cara periksa DJJ gimana? Satu tangan memegang
nadi, satu telinga, satu telinga mendengar mendengarkan nenek. Oke. Setelah itu baru kita periksa ya. Nanti kita dapatkan hasilnya apakah DJJ-nya normal atau tidak. Normalnya berapa? 120 sampai 160. Oke, pintar. Ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, baru kita kasih tahu ke pasien. Kita kasih tahu ke ibu. Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan dalam, kemudian didapatkan bahwa pembukaannya sudah lengkap. Kemudian ketubannya juga sudah pecah. Kita sampaikan, ibu tadi air ketubannya bagus, kemudian denyut jantungnya juga sudah bagus. Sebentar lagi ibu akan masuk ke persalinan. Jadi ibu harus semangat. Kemudian kita sampaikan ke suaminya atau kita tanyakan ke ibunya, ibu nanti kira-kira dalam proses persalinan mau ditemani oleh siapa? Apakah suaminya atau misalnya ibunya ya? Ya, jadi suami aja nanti biar bantu ibu dorong ya. Kayak naik. Nanti posisi suaminya seperti ini ya. Suaminya berada di belakang si ibu ya. Jadi suaminya bantu ibunya nanti pada saat menerang ya. Nah, nanti Bapak kasih semangat ibunya, kemudian kalau misalnya lagi nggak ada kontraksi, boleh kasih ibunya minum ya. Jadi tolong disemangati ibunya supaya proses persalinan berjalan dengan lancar ya. Kita jangan lupa mengajarkan ibu teknik menerang ya. Jadi posisinya ibu nanti posisi tangannya di sini ya, posisi tangan di sini, kemudian ibu menerang, melihat ke bawah. Ya, jadi dagu nyentuh ke dada, jadi tidak bersuara ya Bu. Jadi kalau misalnya nanti udah ibu kerasa nih udah sakit banget ya, jadi jangan udah sakit-sakit baru ngedan, nggak. Jadi dikumpulin dulu, nanti udah sakit banget baru di ngedan ya. Jadi nanti dilihat ke bawah biar lihat bayinya lahir. Jadi kalau misalnya udah nggak sakit, ibu nggak usah ngedan. Nah gitu ya, jadi gitu cara menyampaikan ke si pasien ya. Jadi tetap kita berikan dia semangat, kemudian tetap diajarkan suaminya untuk bagaimana memberikan semangat ke si ibunya. Oke, setelah itu, setelah nampak 5-6 cm kepala di depan vulva. Nah, setelah nampak kepala 5-6 cm di depan vulva, nah dapat dulu ya. Oke, ibu belakangnya diangkat sedikit. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita pasang handuk di atas perut ibu. Oke. Setelah 5-6 cm ya. Kemudian kita tekan alat. Kemudian jangan lupa piring, placenta. Kemudian sudah ya. Yang sepertiga itu Bu. Oh iya, yang sepertiga. Ya. Nah, kain sepertiga masangnya begini. Oke, kemudian ibunya suruh angkat ya, Bu, angkat sedikit Bu pantatnya. Angkat ini. Nah, ini posisinya begini ya. Nah, gitu. Kayaknya tadi lupa ya. Tadi setelah kita kasih tahu, kita periksa DJJ, jangan lupa diperiksa tekanan darah ibu ya. Jadi periksa tekanan darah, periksa nadinya, kemudian periksa suhu dan periksa pernapasannya ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita pasang sarung tangan. Sama ya prinsipnya dengan yang tadi ya. Prinsipnya adalah steril. Setelah itu baru kita ajarkan ibu untuk menerang ya. Jadi posisi tangan itu di bagian perineum untuk menahan supaya tidak terjadi robekan. Kemudian posisi tangan kiri di bagian simpesis supaya tidak terjadi defleksi yang maksimal ya. Artinya nanti akan menjadi robek di bagian vulvanya ya. Oke, kemudian baru kita ajarkan. Ibu ini udah kontraksinya udah bagus, ayo Bu ngeden Bu. Nah, yuk Ibu ngeden. Nah, pintar. Ya Bu, lagi Bu. Ayo Bu. Nah, pintar, ayo Ibu. Nah, kalau udah berhenti Ibu istirahat dulu. Nah, gitu ya. Jadi jangan, ayo Bu, terus Bu. Nanti kalian macam tukang parkir. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau dia udah berhenti, dikasih semangat Pak, boleh ibunya dikasih minum. Nah, kemudian setelah itu nanti kalau udah
kontraksi lagi, ibunya disuruh ngedan. Nah, ayo Bu, pintar Bu, ayo sedikit lagi Bu, sedikit lagi, ayo Ibu pintar, sedikit lagi. Nah, setelah kepalanya keluar, ibunya disuruh berhenti untuk ngedan. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lilitan tali pusat ya. Jadi kalau misalnya terjadi lilitan tali pusat, kalau lilitannya kendor boleh kita longgarkan. Kalau dia ketat, kita langsung klem kiri kanan baru digunting ya. Nah, ini kita periksa tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita bersihkan bagian mata, hidung dan mulut. Kemudian kita tunggu kepala melakukan putar paksi luar ya. Setelah dia melakukan putar paksi luar, maka lakukan di datar. Oke, tarik ke bawah, ke atas, kemudian tangannya jempol di dada atau jempol di punggung. Oke. Seperti ini, kemudian baru kita sanggah dan kita susur, kemudian letakkan di atas perut ibu. Kemudian lakukan penilaian sepintas atau kita sebut dengan bugar ya. Apakah bayinya menangis kuat, warnanya kemerahan, tonus ototnya bagus ya. Kemudian kita bersihkan. Nah, jangan sampai membersihkan di bagian tangan untuk vernik kasiosanya karena nanti akan membantu dalam proses IMD ya. Oke, kemudian kita ganti dengan handuk yang kedua. Jadi posisinya boleh megangnya begini, posisi ujungnya megang begini, kemudian taruh di bagian dada. Nah, baru diputar, putar begini ya. Nah, ini tujuannya supaya ininya diambil. Jangan ini ditarik terlalu naik ya, karena nanti tali pusatnya ya belum dipotong. Oke, kemudian tali pusatnya masih nyambung di sini ya. Oke, setelah itu ini kita taruh di kain basah. Kemudian kita periksa di bagian fundus. Kita periksa apakah ada janin kedua. Kalau misalnya ada janin kedua, tidak boleh disuntikan oksitosin. Nah, setelah kita pastikan tidak ada janin kedua, kemudian kita lakukan suntik oksitosin. Di mana? Bagian Paha, sepertiga paha luar ya. Jadi posisinya begini secara IM ya. Jadi disuntikan, kemudian jangan lupa diaspirasi, kemudian dimasukkan, baru dimasukkan. ya. Kemudian ini nggak usah dibuang, tetap ditaruh di sini. Kenapa? Karena nanti andai misalnya tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta setelah suntikan 15 menit, kita suntikan oksitosin yang kedua. Oke. Setelah itu kita masih ya nempel ya. Setelah itu kita pasang klem. Nah, baru setelah itu kita turun ke atas. Baru kita ganti pakai bedong ya. Posisinya ini dibuka. Nah, ini ditaruh di dadanya, kemudian kita ambil bayinya. Oke, nah gitu ya, isinya begini ya. Oke Bu, silakan. Ini kita lakukan IMD dulu ya Bu. Jadi ini tujuannya adalah supaya si bayi bisa mencari puting ibu sendiri, kemudian sekalian untuk kontak antara ibu dan bayi supaya tidak terjadi hipotermi atau kehilangan panas. Kita lanjut ke pengeluaran plasenta. Nah, ini kita pindahkan 5 sampai 10 cm di depan vulva. Kita pegangnya begini. Kita lakukan manajemen yang kedua. Tadi sudah yang pertama oksi ya. Nah, PTT. Nah, posisi tangan secara dorsokranial. Nah, kita lihat apakah ada tanda pelepasan plasenta. Oke, kita lakukan PTT sejajar dengan lantai ya. Oke. Kalau dia bertambah panjang, berarti dia sudah terlepas dan klemnya kita pindahkan 5 sampai 10 cm di depan vulva. Oke, aduh. Oke. Setelah itu baru kita tarik ke bawah, sejajar lari ke atas. Kemudian setelah tampak di depan vulva, maka kita pegang dua tangan dan diputar. Oke, dan kita putar dan kita taruh di
Piring plasenta. Kemudian langsung kita lakukan massase 15 detik. Kita lakukan pemeriksaan plasenta. Pengecekan plasenta. Plasenta itu terdiri atas dua bagian, ada bagian maternal dan ada bagian fetal. Ini adalah bagian fetal. Ini adalah bagian maternal. Kita periksa bagian maternal, kita buka, kita lihat, boleh misalnya pakai kasa ya. Kita bersihkan, kita lihat apakah kotiledonnya lengkap atau tidak. Berapa jumlahnya kotiledon? 18 sampai 20. Oke. Nah, kita satukan begini, jadi tidak ada bagian yang tertinggal ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian praktik, boleh kalian lihat misalnya pada saat pertolongan persalinan, dilihat seperti apa sih bentuk dari kotiledon itu ya. Kemudian kita periksa selaput ketuban. Caranya kita angkat, kemudian dia akan seperti payung terbalik ya. Kemudian kita periksa di bagian fetal, ada 2 arteri, 1 vena. Oke, kemudian sudah kita pastikan kalau selaput ketubannya lengkap, kemudian plasentanya utuh, baru kita periksa adanya laserasi. Nah, tangannya dibuat begini, kemudian kita tekan di sini. Nah, dilihat apakah ada pengeluaran darah atau ada laserasi ya di vagina ibunya atau di bagian perineum ya. Nah, kalau misalnya tidak ada laserasi, maka selanjutnya kita pastikan kontraksinya uterusnya baik. Kemudian kita ajarkan keluarga untuk melakukan massase. Kita bereskan ibu ya, kita bereskan ibu, kita bereskan alat. Oke, kita taruh semua dan kita bereskan ibu. Oke, kita bersihkan ibu. Kemudian baru kita bersihkan menggunakan air DBT. Kita bersihkan dulu ya bagiannya yang pahanya ya, kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan DTT lagi yang sebelah. Ibu miring ke sebelah sana. Nah, kemudian kita hanya pakaikan pakaian atas ibu ya. Baru kita tutup pakai kain panjang. Kemudian baru kita bereskan alat ya. Semua alat itu direndam di dalam larutan klorin. Nah, ya, semua sampahnya udah dibuang. Kita rendam. Kemudian tangannya dibilas, kemudian ditaruh di pinggir. Nah, baru setelah itu kita cuci tangan. Baru kita ajarkan ibunya dan keluarga cara melakukan massase. Kemudian kita sampaikan ibu nanti kalau misalnya darahnya banyak banget keluar, nanti dikasih tahu ya. Atau misalnya kalau ibu pusing, nanti ibu kasih tahu ya Bu. Nah, setelah 1 jam nanti, setelah bayinya 1 jam udah berhasil IMD, kita ambil dulu. Kalau misalnya mau di IMD lagi boleh ya. Jadi ibu ini kan bayinya udah berhasil ya, udah dapet putingnya. Nanti ini ya Bu, kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Saya ambil ya Bu. Oke. Nah, kita ambil bayinya. Baru setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita harus melakukan salep mata untuk mencegah terjadinya infeksi ya. Kemudian kita periksa saraf. Oke. Setelah itu disuntikan vitamin K. Setelah 1 jam baru kita suntikan hepatitis di sebelah kanan. Ada pertanyaan? Belumnya ini ngerti apa tidak nih? Insyaallah ya. Habis ini Mbak Zura yang praktik. Oke. Nanti kalian akan coba lagi. Kemudian nanti mungkin di lahan akan langsung ketemu pasiennya ya. Jadi nanti sembari belajar ya. Prinsipnya itu jangan sampai yang tertinggal ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Nggak ada? Paham ya. Jadi untuk pagi hari ini saya rasa cukup ya. Ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.